Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari renungan doa puasa hari yang kedua dengan judul Pandangan yang Mengubahkan Hati, diambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Untuk renungan lengkapnya, saudara bisa membaca di bahan yang sudah dibagikan. Saudara, hari ini ketika kita mencoba merenungkan apa yang dibahas di hari yang kedua ini, satu hal yang menarik ketika kita melihat Yesus ada di dalam jalan menuju ke kematiannya. Dia ada di perjalanan penderitaan, ada di Via Dolorosa. Saudara, yang menarik ketika Yesus ada di dalam perjalanan, di mana murid-muridnya. Kalau kita melihat ada Petrus saat itu mengikut dari jauh. Mungkin kita bisa berkata, kenapa Petrus tidak seberani sebelumnya? Sebetulnya menjadi satu hal yang menjadi perenungan yang menarik. Dia melihat dari jauh, tetapi di mana murid-murid yang lain ketika Yesus menghadapi penderitaan? Tentu bukan hal yang mudah untuk mereka boleh terus berjalan bersama dengan Yesus. Secara khusus kalau kita mencoba melihat siapa Petrus, bagaimana dia dengan begitu berani menjadi murid yang selalu mendampingi Yesus. Dia menjadi bagian dari kelompok yang paling dekat dari murid-murid, sirkel terkecil dari murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang begitu dekat dengan Yesus. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dengan satu keyakinan. Tetapi ketika Yesus ada di dalam jalan penderitaan ini, di mana Petrus berada? Tentu bukan hanya Petrus, tetapi di mana murid-murid yang lain? Tentu kalau kita coba merenungkan, bagaimana ketika kita ada di posisi Petrus saat itu? Apakah kita pun dengan penuh keberanian bisa mengatakan, aku adalah murid Yesus? Ketika dia ada di dalam keadaan yang tidak mudah, ketika dia mengikut melihat dari jauh, dia ada duduk bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Ketika ada seorang hamba perempuan melihat dia lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Petrus mengatakan, bukan, aku tidak kenal dia. Dia bisa mengatakan, aku tidak kenal Yesus. Lalu ada orang lain juga yang mulai berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Aku bukan murid Yesus. Kira-kira 1 jam kemudian dengan tegas orang lain berkata, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Sebetulnya sudah semakin spesifik, bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya kenal, bukan hanya murid, tetapi dia bersama-sama dengan dia, bahkan tahu asal-usulnya. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Di dalam keadaan yang mungkin sangat tidak mudah, di dalam ketakutannya, dia tahu segala risiko yang akan dihadapi ketika dia mengakui dia adalah murid Yesus. Bahkan dia tahu Yesus sekarang sudah ditangkap, Yesus akan dihukum. Dia tahu apa yang menanti Yesus di depan sana. Tentu bukan hal yang mudah untuk dia bisa mengatakan keberanian, aku murid Yesus, aku bersama dengan Yesus. Apalagi boleh berkata, aku sama dengan Yesus dan aku juga siap dihukum. Tetapi yang menarik di bagian ini yang juga menjadi fokus dari ayat ini menjadi judul, pandangan yang mengubahkan hati. Ketika akhirnya Petrus menyangkal dan tidak mengakui kalau dia adalah murid Yesus, dikatakan di ayat 61, lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata, sebelum ayam berkokok pada hari ini kau telah 3 kali menyangkal aku. Sebelumnya Petrus belum sadar apa yang dikatakan Yesus. Mungkin dia dengan keyakinan, tidak, aku tidak akan menyangkal. Tetapi ketika keadaan menjadi tidak mudah, Petrus ternyata menyangkal. Tapi pandangan Tuhan itu ketika melihat kepada Petrus, yang membuat akhirnya Petrus sadar. Di ayat 62 dikatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara, ketika kita mencoba merenungkan pandangan Yesus itu, apakah itu pandangan kemarahan? Apakah itu pandangan yang menghakimi Petrus? Tentu bukan pandangan yang seperti itu. Karena Yesus memang harus ada di dalam jalan penderitaan ini.
Tetapi justru di dalam jalan penderitaan ini ketika dia memandang Petrus, dia justru mau menunjukkan apa yang kau lakukan itu adalah realita dari manusia berdosa. Manusia yang membutuhkan pengorbananku ini. Manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menolong dirinya. Bahkan manusia yang tidak cukup berani untuk betul-betul menyatakan imannya. Tetapi aku ada untuk manusia yang lemah dan terbatas ini. Aku mengasihi manusia. Aku mengasihi orang berdosa. Bahkan aku melakukan jalan penderitaan ini taat melakukan kehendak Bapa. Supaya manusia berdosa ini tidak tinggal di dalam hukuman dosa. Aku menggantikan di dalam penghukuman itu. Aku mati di kayu salib. Supaya manusia berdosa boleh mendapatkan kehidupan. Tentu perjalanan Petrus tidak berhenti di sini. Lalu ketika akhirnya Petrus juga berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ketika Pentakosta Roh Kudus diberikan, kita boleh melihat bagaimana perubahan hidup Petrus. Tetapi dari bagian inilah dia berproses bersama dengan Tuhan. Dia disadarkan. Dia bukan sekuat itu. Dia bukan yang bisa melakukan dengan mudah apa yang dia sudah katakan. Tetapi dia tahu ada Yesus yang mau memandang kepada dia. Yesus yang mau memulihkan. Satu respon ketika dia menangis dengan sedihnya. Tentu satu respon di dalam kesadaran bahwa memang aku gagal. Tapi tentu respon yang harus dilanjutkan. Tapi aku tahu ada pengharapan. Respon yang mungkin saat ini juga kita miliki. Di dalam kegagalan kita ketika kita menjalani kehidupan kita mengikut Tuhan. Di dalam kegagalan-kegagalan kita. Ketika dia memandang kepada kita dengan penuh kasih. Responi itu. Akui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Biarkan dia yang memulihkan hati kita. Biarkan dia yang mengubahkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur apa yang kau lakukan karena kau mengasihi kami. Apa yang Yesus sudah lakukan untuk taat melakukan kehendak Bapa. Kau lakukan itu bagi kami. Tetapi seringkali kami belum memberikan respon yang seharusnya. Kami seringkali masih mendukakan Engkau. Kami masih jatuh bangun di dalam kehidupan keberdosaan kami. Ketika Engkau memandang kepada Petrus, ketika Engkau memandang kepada kami yang gagal, pandangan penuh kasih yang memulihkan kami, yang harus kami responi dengan mau sungguh-sungguh mengakui dosa kami, mau sungguh-sungguh percaya, dan kami mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.